Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1388 sampai tahun 1390. Falcon Ye adalah dewa yang paling tidak patuh di 9 alam. Ketika dia berada di negeri dongeng, dia tidak melakukan hal yang kurang dari cinta embun ini. Sekarang dia lebih tidak bermoral di dunia manusia ini. Ada perbatasan yang kuat di Gunung Tandu Siandang. Tidak seorang pun akan mengira bahwa seseorang akan begitu berani di lereng Gunung Gurun untuk melakukan hal-hal seperti itu di langit yang cerah dan di siang hari. Ye Qian hari ini dapat dianggap sebagai pasangan dari dua popularitas tahun yang sama. Kevin Ye, khususnya, telah mempraktikkan 9 putaran dewa dan iblis, yang merupakan latihan 1 lawan 1 antara surga dan bumi. Oleh karena itu, sangat ganas untuk membawa senjata dalam pertempuran. Dia telah berjuang sampai Mia Fang dan Lana Qin tidak berdaya dan dengan putus asa memohon belas kasihan. Di pegunungan saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi perbatasan Kevin Ye menjadi dunia kecil, tidak ada yang peduli, tidak ada suara lain, beberapa hanya napas puas Mia Fang dan Lana Qin. Zhen Shou bersandar di dada Kevin Ye seperti ini. Mia Fang dan Lana Qin semuanya berpakaian compang camping saat ini. Gambaran itu benar-benar mengharukan. Sebaliknya, Kevin Ye tidak melihat ekspresi lelah setelah pertempuran. Sebaliknya, wajahnya yang cantik memerah, dan bahkan jejak luka sebelumnya tidak dapat ditemukan. Saat ini, Lana Qin sangat nakal, terus-menerus meludahkan lidah ungu, mengulurkan jari giok di dada Kevin Ye dan menggambar sebuah lingkaran, yang tampaknya masih di udara. Mia Fang, tersipu malu, melirik Kevin Ye dan berkata dengan aneh, "Pasang surut, aku merasa aneh ketika pertama kali melihatmu di puncak gunung hari ini. Selain roh abadi Tao dari Hunyuan Yikisong, kamu masih memiliki aura penyihir." Baru saja, tepat ketika kita berada di awan dan hujan, napas penyihir semacam ini membuatku merasa lebih intens. Ada apa? Meskipun Mia Fang telah memastikan bahwa Kevin Ye adalah Falcon Ye, Mia Fang masih membenci roh penyihir di Kevin Ye. Bagaimanapun juga, klan penyihir sudah tidak ada lagi setelah Perang Dunia. Sekarang, sekali lagi merasakan nafas klan penyihir kuno, Mia Fang selalu merasa sedikit terpelintir. Mendengar pertanyaan Mia Fang, Kevin Ye hanya berkata sambil tersenyum, "Ini karena aku telah berlatih suatu keterampilan. Seni bela diri macam apa yang merupakan latihan seni bela diri?" Mia Fang dengan cepat mengangkat kepalanya dan perlahan merapikan pakaiannya. Kevin Ye menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu adalah keterampilan wushu. Kalian semua pernah mendengarnya. Itu adalah keterampilan pelatihan tubuh pertama di dunia. Itu adalah sihir 9 putaran. 9 putaran para dewa dan iblis." Mendengar 4 kata ini, Lana Qin dan Mia Fang keduanya terkejut. Khususnya, Mia Fang, pasang surut, apakah kamu gila? Ini adalah hukum terlarang 3 alam. Daosu pernah secara tegas melarang siapapun untuk berlatih. Kevin Ye berkata dengan jijik di wajahnya, "Jadi apa? Kursi ini sekarang ada di dunia, dan Taois tua itu tidak memiliki cara untuk menduduki kursi ini. Dia pernah ingin melintasi perbatasan untuk membunuhku, tetapi dia tidak berhasil." Mendengar pernyataan Kevin Ye yang meremehkan, dahi Mia Fang dan Lana Qin meneteskan keringat dingin. Kita harus tahu bahwa Daosu adalah satu-satunya penguasa 9 alam, dan juru bicara jalan surgawi. Begitu Kevin Ye berubah dari dunia anti-abadi, Kevin Ye dengan dewa dan iblis 9 putaran pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Tapi jelas, Kevin Ye tidak peduli. Jari-jarinya dengan lembut di pipi Mia Fang, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalian berdua gadis konyol atau tidak peduli tentang aku pikir kalian harus mengkhawatirkan diri kalian sendiri sekarang. Diri kita sendiri." Mia Fang dan Lana Qin tidak mengerti dan saling memandang. Lana Qin, khususnya, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kita semua hancur sekarang. Apa yang harus kita khawatirkan?" Kevin Ye berkata sambil tersenyum, segel rusak, kamu juga menemukan mana dan memori asli, tetapi kamu tidak merasa bahwa kamu kehilangan sesuatu. Apa yang hilang?" Mia Fang dan Lana Qin dua orang tidak setuju, seluruh tubuh naik turun melihat diri mereka sendiri, juga saling memandang. Akhirnya dua orang tidak mengerti sebuah cara, juga tidak melihat apa-apa, ini tidak baik. Lana Qin juga mengikuti, adalah, naik turun, kamu suka menakut-nakuti kami. Kevin Ye memegang ujung hidungnya dan berkata, "Gila. Hehe, aku tidak mencoba menakut-nakutimu. Aku diam-diam digunakan untuk menggerakkan jiwa Da Luo Qingtian. Aku tidak tahu. Dasar bodoh. Keterampilan menggerakkan jiwa Da Luo Qingtian." Lana Qin dan Mia Fang tiba-tiba merasa heran, "Kau melihatku, aku melihatmu." Tak lama kemudian, keduanya kehabisan mana dan jatuh ke dalam putaran pemeriksaan diri.
Tak lama kemudian, mereka hampir membuka mata mereka pada saat yang sama, dan cahaya marah di kedua mata indah itu bersinar terang. Itu tulisan tangan yang begitu besar sehingga tanpa sadar kita meninggalkan jiwa dan raga saudara perempuan kita. Ini. Melihat Mia Fang dan Lana Qin akhirnya sadar kembali, Kevin Ye berkata, aku akhirnya menyadarinya. Aku baru saja menjelajahinya dengan teknik mengejar jiwa. Kalian berdua seharusnya berada di negeri dongeng sekarang. Tapi aku penasaran, siapa yang akhirnya melakukan sesuatu dalam kegelapan, meninggalkan jiwa dan raga kalian. Ini. Mia Fang dan Lana Qin pucat, tetapi mereka tidak dapat memikirkan alasannya. Dan Kevin Ye terus bertanya, kalian berdua pikirkanlah. Apakah kalian pernah bertemu seseorang sebelum batas bawah? Mia Fang dan Lana Qin menatapku, aku menatap kalian, dan kemudian aku tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Secara khusus, Mia Fang juga berkata pada dirinya sendiri, di negeri dongeng pada awalnya, meskipun 12 ahli bunga kita tidak dianggap sebagai yang unggul, mereka juga merupakan alam dewa emas. Jika kita ingin menggunakan teknik pergerakan jiwa Daluo Qingtian secara diam-diam, maka kultivasinya harus setengah langkah Hunyuan. Orang seperti ini dapat dihitung dengan kedua tangan di negeri dongeng. Kita tidak memiliki alasan untuk tidak mengingatnya. Melihat Mia Fang dan Lana Qin adalah wajah yang tidak tahu mengapa muncul. Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak melambaikan tangan dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Ketika kami menemukan semua saudara perempuanmu, kami akan pergi ke negeri dongeng bersama untuk menemukan cara untuk mengatakannya. Mia Fang dan Lana Qin mengangguk, sepertinya memang begitu. Pada saat yang sama, sekelompok orang di Charlie Qin, di sisi lain, telah berhasil tiba di Lingnan. Iring-iringan mobil itu berkeliling Lingnan dan akhirnya tiba di sebuah villa di luar kota Lingnan. Akan tetapi, sebelum Charlie Qin dan yang lainnya turun dari bus, mereka dihentikan oleh sekelompok orang berpakaian hitam di dekat rumah bangsawan. Tidak seorang pun diizinkan memasuki rumah bangsawan. Melihat para penjaga naga hitam yang ganas, Howard Zhang di dalam mobil tiba-tiba menyipitkan matanya. Ekspresinya sedikit menyeramkan, dan hatinya terus berkata, Lingnan Zhangjiakou, Lingnan Zhangjiaji. Setelah 8 tahun, aku Howard Zhang kembali. Bab 1389. Berdiri di kaki kediaman Zhang Jia lagi, suasana hati Howard Zhang saat ini sangat rumit. Ada dendam dan kekhawatiran, tetapi lebih banyak dari mereka adalah depresi dan keluhan yang tidak dapat diungkapkan selama bertahun-tahun. Sebenarnya, situasi Howard Zhang sama dengan Kevin Ye, tetapi berbeda dari Kevin Ye, Howard Zhang tidak sebebas dan semudah Kevin Ye, juga tidak memiliki kekuatan Kevin Ye. Yang lebih penting, Howard Zhang tidak memiliki kebijaksanaan yang dikumpulkan oleh Kevin Ye selama beberapa generasi. Jadi Howard Zhang selalu ragu-ragu tentang urusan Zhang Jia, tidak sekuat dan sekuat Kevin Ye. Tetapi sekarang Howard Zhang memanfaatkan malam untuk kembali ke perpisahan lama Zhang, dan hatinya penuh dengan frustrasi dan dendam. Rasa perbedaan yang kuat membuat hati Howard Zhang penuh dengan ki dan darah, yang membuatnya marah tanpa kata-kata. Di hadapan kerumunan penjaga naga hitam yang dikepung, Charlie Qin memimpin tim tidak langsung membuka kering. Di Porsche hitam terkemuka, Charlie Qin membawa gigi serigala, dan Yang Jun turun perlahan. Para pengawal naga hitam itu meremehkan dan melambaikan tangan ke arah Charlie Qin dan berkata, hei, halo, di depan adalah kediaman Zhang Jia. Kalian anak-anak muda, sebaiknya kalian menjauh. Jika kalian mengganggu tuan kediaman, aku jamin kalian akan makan banyak. Benar sekali. Keluar dari sini. Tidak seorang pun boleh berjalan di jalan di depan, terutama kalian Bao. Jelas, para pengawal naga hitam ini tidak tahu situasi mereka sendiri, dan mereka tidak dapat memahami peran orang-orang yang datang ke sini. Namun, Zhang Jia memang salah satu keluarga paling terkenal di Lingnan. Mereka juga biasa bekerja di bawah keluarga Zhang dan mengembangkan kebiasaan memandang rendah orang-orang. Sebagai Yang Jun, melihat kelompok naga hitam ini Wei tersenyum dingin, berkata dengan suara rendah, benar-benar sekelompok makhluk yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Menurut temperamen Yang Jun, dia harus bergegas untuk menyelesaikan orang-orang ini saat ini, dan kemudian memimpin orang-orang untuk menyapu bersih sampai ke kediaman Zhang Jia. Namun, temperamen Yang Jun ditahan oleh Charlie Qin. Charlie Qin melangkah maju dan berdiri di depan kerumunan, tersenyum pada para pengawal naga hitam dan berkata, aku tahu bahwa di depan adalah kediaman Zhang Jia. Aku akan pergi ke kediaman Zhang Jia hari ini. Melihat Charlie Qin yang begitu bersemangat untuk melihat-lihat, gerombolan pengawal naga hitam ini tiba-tiba menjadi bersemangat. Pemimpin pengawal naga hitam itu langsung menuju ke Charlie Qin, menunjuk Charlie Qin dengan gagang di tangannya dan berkata, oh, bocah Bao, kurasa kau tidak sabar untuk hidup. Mengetahui bahwa di depan adalah kediaman Zhang Jia, kamu berani menerobos masuk. Kelihatannya kamu sengaja membuat masalah. Charlie Qin tidak berkata apa-apa, kamu bilang itu disengaja, itu memang disengaja. Wah, nak, kurasa kamu mencari kematian.
Kemudian pemimpin naga hitam Wei segera menghunus pisau ke arah satu sama lain, melihat postur tubuh yang hendak menebas Charlie Qin. Saat itu, Charlie Qin menutup mata terhadap para penjaga naga hitam ini. Dia baru saja tenggelam ke dalam ladang ramuan, lalu membuka mulutnya, dan suara yang kuat segera muncul dalam kegelapan. Pedang biruku Charlie Qin telah datang untuk mengunjungi pemimpin keluarga. Tolong buka pintunya dan lihatlah. Seruan Charlie Qin tidak sama. Tidak hanya kuat, tetapi juga mencerahkan. Jika tidak ada dasar kekuatan internal, itu akan benar-benar pusing dan tidak dapat menemukan utara. Sama seperti orang-orang dari para penjaga naga hitam di depan mereka, mereka semua adalah alam ular roh, dan bahkan beberapa seniman bela diri kelas 2 ada di antara mereka. Bagaimana suara Charlie Qin bisa ditahan? Kultivasi Charlie Qin hari ini telah melompat ke alam bawaan, dan menyingkirkan belenggu manusia. Suara yang mengandung kekuatan batin itu pasti memiliki kekuatan yang mengerikan. Setelah mendengar suara Charlie Qin, kelompok pengawal naga hitam tidak lagi berani meremehkan orang lain. Satu persatu, mereka tidak takut meremehkan orang lain. Mereka bahkan mundur dan menatap Charlie Qin dengan semacam ketakutan. Dia, Komandan Pedang Biru Charlie Qin. Nama tim penegak hukum Pedang Biru mungkin tidak menjadi masalah besar di keluarga emas ibu kota kekaisaran, tetapi berbeda di Lingnan dan Zangjia. Selain itu, Charlie Qin bukan hanya Panglima Pedang Biru, tetapi juga putra mahkota keluarga Qin, ibu kota kaisar. Orang seperti itu tidak dapat diprovokasi oleh seorang Zangjia Kou Lingnan. Untuk sesaat, para pengawal naga hitam ini adalah Anda yang melihat saya melihat Anda, sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Namun, wajah mereka sekarang menunjukkan perasaan takut dan ragu. Jelas, suara Charlie Qin telah memainkan perannya sebagaimana mestinya. Namun, Yang Jun, yang berdiri di belakang Charlie Qin saat ini, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan berkata dengan nada meremehkan, "Bos, apakah perlu bagi kami untuk melakukan ini? Kami tidak datang untuk menyembah gunung. Jika kami membunuhnya secara langsung, kami akan tamat. Mengapa kami harus bertele-tele? Membosankan." Charlie Qin pucat pasi, dan Yang Jun berkata, "Apa yang kamu tahu? Kami datang ke sini untuk menaklukkan Zangjia. Jika kamu tidak melakukannya, cobalah untuk tidak melakukannya. Terlebih lagi, sekarang Tuan masih di belakang kita, mari kita bergegas ke orang-orang Zangjia, dan kita mungkin tidak dapat menunjukkan apa yang dipikirkan Howard Zhang. Jadi sebaiknya kita tidak ikut campur dalam pembersihan pintu, dan biarkan Howard Zhang menyelesaikannya sendiri." Mendengarkan perkataan Charlie Qin, Yang Jun langsung memutar matanya, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, benar." Namun, suara Charlie Qin yang kuat itu tidak hanya mengejutkan para pengawal naga hitam, tetapi juga menyebar ke kediaman Zangjia. Saat itu, ayah Howard Zhang dan pemilik kediaman Zangjia saat ini sudah beristirahat, tetapi ia terbangun oleh pengumuman Charlie Qin. Dan saat itu, tidak hanya pemilik keluarga, tetapi juga pengawal naga hitam di halaman dalam Zangjia juga menjadi gugup. Berbalut piyama, pemilik Zangjia bergegas masuk ke aula bunga. Saat itu, ada orang-orang yang menunggu di aula bunga. Jelas, mereka terbangun sepanjang malam setelah mendengar suara mengerikan Charlie Qin. Satu persatu, pakaian mereka tidak rapi. Di aula bunga Zangjia, ada 4 orang saat ini, yang semuanya berhubungan langsung dengan keluarga. Salah satunya adalah Zhang Dingtian, paman kedua dari pemilik keluarga saat ini. Yang satunya lagi adalah Zhang Zaolong, dan 2 orang di antaranya juga merupakan darah keluarga Zhang. Saat ini, ekspresi mereka sangat panik. Setelah melihat pemilik keluarga, mereka juga menunjukkan ekspresi panik. Tuan rumah. Tuan rumah. Saat ini, ayah Howard Zhang tinggal di aula, dan wajahnya tidak jauh lebih baik. Ada apa? Apakah pengawal naga hitam di luar istana sudah kembali untuk melaporkannya? Zhang Dingtian dengan cepat berdiri dan berkata, "Tuan rumah, tidak ada berita yang kembali." Tetapi dengarkan suara orang-orang, kultivasinya sama sekali tidak rendah. Jika orang-orang di kaki gunung benar-benar pedang biru Charlie Qin, maka... Zhang Dingtian hanya mengatakan setengah kalimat, tetapi juga menelan setengah kalimat, tampaknya beberapa kata tidak berani diucapkan. Namun, pemilik Zangjia memikirkannya dan berkata, "Tidak peduli siapapun pengunjungnya, kita harus menghadapinya. Paman kedua, kamu akan pergi ke halaman belakang untuk memberitahu beberapa tetua dalam dan Zaolong. Kamu akan turun gunung untuk mencari tahu siapa yang datang dan apa tujuannya." "Baik, Tuan." Zhang Dingtian dan Zhang Zaolong bertindak secara terpisah setelah menerima perintah dari Tuan Zangjia. Namun, pemiliknya masih duduk di tengah aula bunga dengan wajah mati. Matanya berputar dan dia berkata, "Charlie Qin, pedang biru, sangat cepat." Bab 1390. Kedatangan Charlie Qin dan pedang biru membuat seluruh keluarga merasa tidak terduga. Meskipun Tuan Zangjia selalu mendengar bahwa Charlie Qin dan Lan Jian akan menyerang klan Jiangnan, dia tidak pernah menyangka bahwa tindakan Charlie Qin akan datang begitu cepat, dan dia juga tidak menyangka bahwa Pangeran Oriental akan menargetkan target pertamanya pada keluarganya sendiri. Saat ini,
semua orang di istana Zangjia dapat digambarkan sebagai tentara. Bagaimanapun, keluarga emas pedang biru yang terkenal mungkin tidak peduli tentang itu, tetapi dia adalah keluarga lokal kecil, tetapi dia sangat takut. Terutama, pedang biru sekarang tidak hanya mewakili pedang biru itu sendiri, tetapi juga keluarga Qin, serta pusat ibu kota Kekaisaran Timur. Duduk di aula bunga, pemilik Zangjia gelisah saat ini, melihat keluar dari matanya. Meskipun rencana telah diatur untuk menghadapinya, pemilik rumah masih merasa sangat takut saat ini. Setelah memikirkannya, pemilik Zangjia masih merasa salah. Dia memegang dahinya dan berkata, Zhaoxi, kamu harus menghubungi lebih dari selusin kepala aula generasi Lingnan dan Jiang Hai sekaligus, dan meminta mereka untuk mengatur pasukan mereka dan datang untuk mendukung mereka sepanjang malam. Berapa banyak orang yang ada di aula? Berapa banyak orang yang ada sekarang? Semakin banyak semakin baik. Pemuda bernama Zhaoxi ini bukan orang lain. Dia adalah sepupu generasi Zhang Zhaolong, dan dia juga orang penting dalam keluarga Zhang Zhaolong. Setelah mendengar perintah Tuan, pemuda itu tidak ragu-ragu dan berkata, baiklah, Tuan, saya akan menghubungi Anda sekarang juga. Setelah itu, pemuda itu segera berbalik dan menghilang di dalam malam. Jelas, dilihat dari pengaturan Zangjia, dia benar-benar bingung, karena saat ini, dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan kunjungan larut malam Charlie Qin, dan dia belum mendengar berita apapun sebelumnya. Situasi yang begitu tiba-tiba membuatnya sulit untuk mengetahui apakah itu perang atau mundur. Tetapi pada saat pemilik Zangjia merasa khawatir, kaki rumah Zangjia adalah gambaran yang berbeda. Charlie Qin, Lang Ya, Yang Jun, 3 raksasa pedang biru hampir keluar dari mobil, tetapi mereka tidak berniat untuk melanjutkan. Mereka telah berdiri di kaki gunung, tampaknya menunggu sesuatu. Di sisi lain, para penjaga naga hitam dari Zangjia selalu berjaga-jaga. Namun, bagi Charlie Qin, orang-orang ini tidak berani melampaui guntur. Adegan ini sangat aneh, tetapi juga sedikit menyenangkan. Namun, setelah menunggu cukup lama, Lang Ya akhirnya tidak bisa duduk diam dan berkata kepada Charlie Qin, Kapten, saya katakan kapan kita harus menunggu di sini. Menurut pendapat saya, lebih baik kita langsung membunuh mereka, tanpa mempedulikannya. Namun, Charlie Qin dengan kejam berkata dengan gigi serigala bermata satu, tunggu, apakah Tuan Muda tidak cemas, apa yang kamu cemaskan? Dengan wajah tak berdaya, Lang Ya berkata, saya tidak takut kalau sudah terlambat, apakah ada perubahan? Charlie Qin sekali lagi tidak memiliki jalan napas yang baik, berubah. Di mana kita bisa berubah? Kita memiliki 8 bakat bawaan di sini sekarang. Apakah kita takut bahwa keluarga Zhang tidak dapat mengubah langit? Mendengar apa yang dikatakan Charlie Qin, Lang Ya juga terdiam, bagaimanapun juga, Charlie Qin benar. Sebenarnya, saat ini, Charlie Qin telah menunggu sikap Howard Zhang. Bagaimanapun, Howard Zhang adalah pihak pertama yang memindahkan Lingnan Zhangjiakou. Tentu saja, memang benar bahwa Charlie Qin takut dengan kedatangan Howard Zhang. Bagaimanapun, kedua saudara Kevin Ye tidak hanya memiliki perlindungan dari Kevin Ye, tetapi juga prestasi mereka sendiri. Perkembangan Bluesword di masa depan bergantung pada Howard Zhang dan Michael Liu. Oleh karena itu, bukanlah pilihan yang baik untuk menyinggung Howard Zhang saat ini. Sebagai protagonis dalam drama ini, Howard Zhang masih duduk di dalam mobil dengan aman saat ini, dan tidak pernah jatuh. Sikap Howard Zhang tidak hanya mengejutkan Bluesword, tetapi juga Michael Liu, yang duduk di sampingnya. Duduk dengan tenang di dalam mobil, Michael Liu memiringkan kepalanya dan menatap Howard Zhang dengan bosan dan berkata, Haozi, aku bilang anakmu benar-benar hebat. Kamu masih bisa duduk di saat kritis ini. Aku sangat mengagumimu. Apakah kamu tidak punya ide sekarang? Mendengar kata-kata Michael Liu, Howard Zhang membuka matanya dan menatap Michael Liu. Ide. Apakah aku butuh ide sekarang? Michael Liu merasa bosan dan terus menggoda, jika aku jadi kamu, aku akan membunuhnya dengan pedangku. Anehnya tidak ada kesabaran untuk duduk di sini. Atas dorongan Michael Liu, Howard Zhang berkata sambil tersenyum tipis, membunuh dengan pedang. Hehe, Lao Liu, menurutmu siapa orang-orang di istana ini yang menjadi musuhku? Tidak, mereka adalah darah keluarga Zhangku. Sekarang yang kuinginkan hanyalah posisi kepala keluarga Zhang. Jika aku membunuh semua orang di atas, bukankah aku akan menjadi komandan yang telanjang? Ini. Atas kata-kata Howard Zhang, Michael Liu tidak bisa berkata-kata, tetapi pikirkan tentang Michael Liu untuk merasa bahwa kata-kata Howard Zhang sangat masuk akal. Pertama, dia mengangguk, dan kemudian Michael Liu bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu kita tidak bisa hanya duduk di sini. Semuanya ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Howard Zhang lang tertawa, apa yang harus kulakukan? Haha, yang harus kulakukan hanyalah menunggu. Ketika lelaki tua murahanku turun gunung secara langsung, aku dikirim ke Lin Hai oleh sekelompok pengawal naga hitam. Karena aku kembali kali ini, aku ingin dia menyambutku naik gunung secara langsung. Ini. Michael Liu terkejut.
Dia tidak menyangka Howard Zhang memiliki obsesi seperti itu. Namun, tidak mengherankan bahwa tidak peduli siapapun itu, selalu ada beberapa hal di dalam hatinya yang sulit untuk ditenangkan, bahkan jika kultivasinya seperti Howard Zhang. Tentu saja, ini adalah perbedaan antara Howard Zhang dan Michael Liu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kevin Ye begitu berpandangan jauh ke depan sehingga Howard Zhang berlatih Wushu Wusong, sementara Michael Liu berlatih keterampilan Tao. Michael Liu lebih bebas dan santai daripada Howard Zhang. Namun, dia tidak akan dapat berbicara dengan Howard Zhang dan Michael Liu. Dalam kegelapan, lampu mulai menyala. Dari arah kediaman Zhang Jia, sosok-sosok itu turun gunung dengan cepat. Dalam kegelapan, sekelompok orang ini tidak dipimpin oleh orang lain, tetapi oleh saudara Howard Zhang yang murahan, Zhang Zaolong. Saat itu, Zhang Zaolong memimpin sekelompok pengawal naga hitam turun dari gunung. Kedatangannya mengubah suasana aneh di kaki gunung secara sengaja atau tidak sengaja. Melihat Zhang Jia akhirnya seseorang keluar, Charlie Qin dan para pengawal naga hitam di kaki gunung hampir pada saat yang sama menghela nafas lega. Langya bahkan lebih bersemangat dan berkata, "Madan, aku sudah lama menunggu." Seseorang akhirnya turun dari Zhang Jia. "Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Saat itu, baik Langya maupun Yang Jun menatap Charlie Qin dengan rasa ingin tahu. Namun, wajah Charlie Qin menunjukkan sedikit senyum yin, bagaimana caranya? Bukankah itu mudah? Saat dia mengatakan ini, Charlie Qin mengedipkan mata pada Langya dan Yang Jun dan berkata, karena dia dari Zhang Jia, statusnya pasti tidak rendah. Cari kesempatan untuk menahan anak ini terlebih dahulu. Mendengar perintah Charlie Qin yang sederhana dan kasar, Yang Jun dan Langya tercengang, lalu mengangguk dengan gembira pada saat yang sama, dan berkata, bagus.